Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar fisika. Nah, bersama aku, Rangga Limanicas, akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan dalam pembelajaran fisika materi listrik dinamis. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum tahu apa itu listrik dinamis. Jadi listrik dinamis itu adalah sekumpulan elektron yang bergerak dari suatu titik ke titik lain. Atau secara gampangnya adalah listrik dinamis itu listrik yang mempunyai kuat arus yang bergerak. Jadi ada perpindahan di kuat arus, jadi tidak menetap di satu tempat saja teman-teman. Nah, sebelum langkah lebih jauh, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu besaran-besaran pada listrik dinamis. Nah, besaran pada listrik dinamis itu ada tiga teman-teman. Ada kuat arus listrik, ada arah aliran, dan yang ketiga ada beda potensial. Oke, yang pertama kita masuk pada kuat arus listrik. Kuat arus listrik dapat didefinisikan dengan banyaknya muatan listrik yang bergerak pada penghantar di setiap waktu. Nah, kuat arus listrik dapat dirumuskan atau mempunyai rumus, yaitu I sama dengan Q per T. I sendiri merupakan lambang dari kuat arus yang memiliki satuan ampere. Q adalah muatan listrik yang mempunyai satuan coulomb, dan T merupakan waktu yang memiliki satuan second. Namun Q di sini dapat diperjelas lagi teman-teman, dapat dijabarkan lagi melalui perkalian N dikali E. N itu adalah untuk jumlah elektron dan E itu adalah besar muatan elektron yang sudah memiliki satuannya teman-teman, yaitu yang sudah memiliki besaran yaitu minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 14 coulomb. Nah, yang kedua kita masuk pada arah aliran. Arah aliran sendiri dibedakan lagi menjadi dua teman-teman. Ada arah aliran elektron dan juga ada arah aliran arus listrik. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah yang pertama, arah aliran elektron itu potensialnya bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sedangkan arah aliran arus listrik alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, untuk memperjelas yang dimaksud dari arah aliran elektron dan arah aliran arus listrik, aku ada contoh nih teman-teman. Jadi contohnya itu adalah di sini aku ada dua buah elektron yang memiliki jumlah ion positifnya berbeda. Jadi di sini berjumlah 8, aku beri nama elektron A, dan yang di sini berjumlah 5, aku beri elektron B. Nah, jika teman-teman ditanyakan adalah yang mana sih arah aliran elektron? Kan arah aliran elektron itu adalah arah aliran yang mengalir dari potensial rendah ke tinggi. Itu artinya dari elektron B mengalir ke elektron A itu disebut dengan arah aliran elektron. Dan sebaliknya, jika dari elektron A ke elektron B itu disebut juga dengan arah aliran arus listrik. Nah, yang ketiga kita masuk pada beda potensial. Nah, beda potensial pada baterai arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau beda potensial dapat disimbolkan V, yang artinya V kutub positif lebih besar daripada V kutub negatif. Nah, beda potensial dibedakan lagi menjadi dua teman-teman. Ada gaya gerak listrik atau GGL dan juga ada tegangan jepit. Perbedaannya apa? Perbedaannya jika GGL itu adalah beda potensial mengalir dari kutub positif ke kutub negatif dalam keadaan terbuka. Sedangkan tegangan jepit itu merupakan beda potensial yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif dalam keadaan tertutup. Dan beda potensial dapat dirumuskan dengan V sama dengan W per Q. V itu adalah beda potensial, yang satunya adalah volt atau tegangan listrik. Terus W itu adalah energi listrik, satunya joule, dan Q itu adalah muatan listrik, satunya adalah coulomb. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam rangkaian listrik dinamis. Nah, rangkaian listrik dinamis itu ada dua teman-teman, ada dua bentuk. Yang pertama ada rangkaian seri dan yang kedua ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu dapat diartikan dengan rangkaian listrik yang tidak terputus teman-teman. Jadi nyambung terus dari titik awal ke titik akhir, tidak ada cabang, tidak ada kabel yang terputus atau apapun. Nah, rangkaian seri dapat memiliki ciri-ciri yaitu I total sama dengan I1, I2, I3, dan I selanjutnya. Terus tegangan AB tidak sama dengan tegangan BC. Yang ketiga, V total sama dengan VAB ditambah VBC. Terus N total adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R selanjutnya. Yang kedua kita masuk pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang terputus teman-teman. Jadi ada percabangannya. Jadi
Dari titik A ke titik akhir itu pasti ada cabangnya, tidak mulus seperti rangkaian seri. Nah, rangkaian paralel memiliki ciri-ciri. Yang pertama, I1 tidak sama dengan I2. Yang kedua, V total sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi jika teman-teman ditanyakan V1 atau V2, itu jawabannya sudah pasti V totalnya, teman-teman. Terus yang ketiga, I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I selanjutnya. Dan I per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R selanjutnya. Oke, untuk lebih memahami agar teman-teman lebih paham tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, di sini aku akan memberikan dua contoh soal, teman-teman. Oke, soal pertama soalnya yaitu suatu sumber tegangan dengan hambatan dalam 0 mempunyai GGL 120 volt dan dihubungkan secara seri dengan 3 buah hambatan. R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm, dan R3-nya 6 ohm. Beda potensial di ujung-ujung R2 adalah, untuk soal ini teman-teman bisa digambarkan dengan kan diketahui itu adalah yang diketahui itu ada GGL-nya sebesar 120 volt. Terus ada juga yang diketahui itu ada R1, R2 dan R3. R1 sebesar 2 ohm, R2 sebesar 4 ohm dan R3 sebesar 6 ohm. Jadi di sini GGL-nya sebesar 120 volt, di sini adalah R1, di sini R2, di sini R3, di sini 2 ohm, di sini 4 ohm dan di sini 6 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah beda potensial. Karena yang ditanyakan adalah beda potensial pada hambatan kedua, pada hambatan kedua. Jadi cara jawabnya adalah teman-teman harus tahu terlebih dahulu rumus dari hukum Ohm. Nah, rumus dari hukum Ohm itu adalah V sama dengan I dikali R, atau beda potensial sama dengan kuat arus dikali dengan hambatan. Terus hambatan dari rangkaian seri itu adalah R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, pertama-tama dari soal ini kita harus mencari terlebih dahulu R totalnya, teman-teman. Karena ini adalah rangkaian seri, jadi teman-teman cukup dengan menambahkan di setiap hambatannya. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 hasilnya adalah 12 ohm. Jadi R totalnya itu berjumlah 12 ohm. Selanjutnya yang perlu teman-teman cari itu adalah beda potensial atau kuat arusnya, teman-teman, atau tegangannya. Jadi tegangan itu rumusnya adalah I dikali N. I-nya itu adalah yang kita cari, karena di sini V-nya itu sudah diketahui. Jadi 120 sama dengan I dikali R-nya itu tadi kita ambil dari R total. Jadi I dikali 12. Nah, 120 dibagi 12 sama dengan I. Jadi I itu berjumlah 10 ampere. Selanjutnya baru kita cari beda potensial pada hambatan kedua. Rumusnya adalah I2 dikali R2, atau bisa dibilang ini juga I total, ya teman-teman. Jadi I total yang tadi sudah kita cari berjumlah 10 dan hambatan keduanya berjumlah 4. Jadi untuk beda potensial pada hambatan kedua bernilai 40 volt. Sekarang kita masuk pada contoh soal nomor 2.
Soalnya yaitu tiga buah hambatan dengan nilai secara berturut-turut 5 ohm, 10 ohm, dan 15 ohm dihubungkan secara paralel pada tegangan 50 volt. Tegangan pada 5 ohm adalah, jadi untuk menjawab soal ini sangat mudah ya teman-teman. Karena tadi aku sudah kasih tahu juga di awal, kalau pada rangkaian paralel, V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn. Jadi, karena ini yang ditanyakan adalah tegangan pada 5 ohm atau tegangan pada V1 atau V1 yang dicari, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing mikirin rumus. Teman-teman cukup jawab dengan 50 volt. Karena sifatnya itu seperti ini. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn. Oke, selanjutnya kita masuk kepada hukum Ohm. Jadi hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Nah, hukum Ohm juga ada rumusnya teman-teman. Agar lebih mudah kita bikin seperti ini. Di sini itu ada V atau tegangan yang memiliki satuan volt. Terus di sebelah sini itu ada kuat arus. Satuannya itu adalah ampere. Dan di sini itu ada hambatan. Yang satuannya adalah ohm. Jadi jika teman-teman ditanyakan V, rumusnya itu adalah kuat arus dikali dengan hambatan. Jika teman-teman ditanyakan I atau kuat arus, rumusnya adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Dan jika teman-teman ditanya hambatan, rumusnya adalah tegangan dibagi dengan kuat arus. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff itu dibedakan lagi menjadi dua teman-teman. Ada hukum Kirchhoff 1 dan ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Jadi jumlah arus masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah yang kedua ada hukum Kirchhoff 2. Rumusnya yaitu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, teman-teman nanti bakal ada contoh soal di akhir video. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam energi dan daya listrik. Untuk memindahkan sejumlah muatan listrik melalui selisih potensial tertentu dibutuhkannya sejumlah energi. Nah, besaran energi listrik dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, ada arus listrik, yang kedua ada beda potensial, yang ketiga ada hambatan, dan yang keempat ada waktu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan energi listrik. Nah, persamaan energi listrik dapat dirumuskan dengan W sama dengan V dikali I dikali T. Nah, dari rumus ini ada dua percabangan teman-teman. Yang pertama, jika sesuai dengan hukum Ohm, rumus V itu sama dengan I dikali R. Yang artinya jika dijabarkan lagi menjadi W sama dengan I dikali R dikali I dikali T. Yang menjadi rumus finalnya yaitu W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Nah, untuk penjabaran rumus yang kedua, sesuai dengan hukum Ohm, untuk mencari kuat arus atau I, rumusnya yaitu V dibagi R. Dan jika dijabarkan menjadi W sama dengan V kuadrat per R kuadrat dikali R dikali T. Dan menjadi rumus finalnya yaitu W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Untuk keterangannya, W merupakan energi listrik, satuannya itu adalah Joule. V merupakan tegangan listrik, satuannya Volt. I merupakan kuat arus listrik, satuannya Ampere. R adalah hambatan, satuannya Ohm, dan yang terakhir T yaitu waktu, satuannya adalah second. Oke, selanjutnya kita masuk dalam daya listrik. Nah, daya listrik itu merupakan energi listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, daya listrik juga memiliki persamaan teman-teman, yaitu persamaan umumnya adalah P sama dengan W dibagi T. P itu merupakan daya listrik, satuannya watt. W itu merupakan energi listrik, satuannya joule, dan T itu merupakan waktu, satuannya adalah second. Namun dari rumus ini bisa dipecah lagi teman-teman menjadi 3, yaitu yang pertama menjadi V dikali I dikali T dibagi dengan T, yang menjadi rumus sama dengan V dikali I. Yang kedua
bisa dipecah menjadi I kuadrat dikali R dikali T per T yang menjadi rumus I kuadrat dikali R. Yang ketiga bisa dipecah menjadi V kuadrat per R dikali T per T sama dengan V kuadrat per R. Jadi dari daya ini memiliki banyak rumus ya teman-teman. Ada 3 cabangan rumus. Oke, pasti teman-teman pernah melihat tulisan pada box lampu yang tulisannya itu 100 watt 220. Nah, itu tuh artinya lampu tersebut sebesar 100 watt jika dihubungkan pada tegangan sebesar 200 volt. Di dalam rumah pasti teman-teman ada alat-alat rumah tangga teman-teman. Nah, pernah nggak sih teman-teman bingung nih mengukur itu pakai apa? Nah, ternyata alat pengukurnya itu bernama kWh meter. Nah, untuk menghitung biaya listrik rumah tangga itu ada rumusnya juga teman-teman. Rumusnya yaitu W dikali tarif per kWh. W itu adalah energi listrik, yang satuannya Joule. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal pertama, di situ ada gambar. Ya teman-teman, ada gambar yang soalnya adalah hambatan pengganti antara titik A dan titik B pada rangkaian listrik berikut adalah. Oke, jadi pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada hambatan senilai 1 ohm, di sini 1 ohm, di sini 2 ohm, di sini 3 ohm, di sini 12 ohm, dan di sini ada 3 ohm, dan di sini ada 1 ohm. Dan di sini aku mau namain dulu nih teman-teman, mana yang R1, R2, R3, R4, dan R5. Oke, di sini aku kasih R1, di sini aku kasih R2, di sini R3, di sini R4, di sini R5, di sini R6, dan di sini terakhir R7. Dan yang ditanyakan adalah hambatan pengganti antara titik A dan B pada rangkaian ini. Oke, jadi pertama-tama teman-teman harus merangkaikan seri dulu teman-teman. Oke. Satu. Jadi kita lihat dulu nih rangkaian seri yang mana aja. Oke, kita lihat rangkaian seri itu ada R4, R7, dan R6. Ini R4 tambah R6 ditambah R7 yang bernilai 1 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya adalah 6 ohm. Oke, yang kedua, teman-teman harus membuat rangkaian paralel. Jadi 1 per RP1 sama dengan 1 per R5 ditambah 1 per RS1. R5 kita lihat jumlah hambatannya berjumlah 12, dari 1 per 12 ditambah 1 per 6. Hasilnya adalah 12 per 12, 1 tambah 2 sama dengan 3 per 12. Jika mencari rangkaian paralel berarti 12 per 3, hasilnya adalah 4 ohm. Dan ketiga, tahap ketiga, teman-teman harus membuat rangkaian seri lagi, yaitu R1 ditambah RP1 ditambah R3, nilainya 1 ditambah 4 ditambah 1, hasilnya adalah 6 ohm. Dan yang terakhir, tahap keempat, yaitu teman-teman membuat rangkaian paralel.
dari 1/RS2 ditambah dengan 1/R2, yaitu 1/6 ditambah 1/3. Hasilnya adalah 3/6, dan jika ditanya paralel menjadi 6/3, menghasilkan 2 ohm. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Di situ ada gambar dan yang ditanyakan adalah tentukan arus pada hambatan 30 ohm. Oke. Jadi di sini ada gambar, aku kasih titik di titik A, titik B, dan titik C. Lalu di sini ada tegangannya sebesar 12 volt, dan di sini aku kasih R1 di 20 ohm, R2 di 30 ohm, dan R3 di 12 ohm. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah kuat arus pada 30 ohm. Oke, jadi yang pertama teman-teman harus mencari R totalnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama mencari R total pada paralel, yaitu 1/20 ditambah 1/30. Sama dengan 5/60. Dan untuk rangkaian paralelnya berjumlah 12 ohm. Lalu kita gabungkan menjadi rangkaian seri, yaitu RP ditambah dengan R3, itu menjadi 12 ditambah 12, ini adalah 24 ohm. Yang kedua, kita mencari I total. Rumusnya adalah I dibagi R total. Tegangannya berjumlah 12 dan R totalnya 24. Jadi 12 dibagi 24 adalah 1/2, hasilnya adalah 0,5 ampere. Yang ketiga, kita mencari tegangan pada 12 ohm. 12 ohm itu kan di sini ya teman-teman. Jadi ada di titik A dan B. Jadi VAB sama dengan I dikali R3. I totalnya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 0,5, dan R3-nya itu berjumlah 12. Jadi tinggal 0,5 dikali 12, hasilnya adalah 6 volt. Dan yang terakhir, kita mencari kuat arus pada 30 ohm. Rumus kuat arus itu adalah V dibagi R, dan karena ditanyakan adalah 30 ohm dan hambatan yang 30 ohm itu ada di titik B dan C, jadi kita tulis lagi VBC per R2. Kenapa R2? Karena hambatan 30 ohm itu ada di R2. Lanjut, VBC itu berjumlah 6 dan R2 nya itu 30. Jadi 6 dibagi 30 bisa disederhanakan menjadi 2/10, dan hasilnya adalah 0,2 ampere. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Pertanyaannya adalah bila besar I1 sama dengan I3, maka besar I4 adalah. Oke, I1 sama dengan I3 berarti nilainya adalah 2 ampere. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman harus ingat bahwa soal ini merupakan termasuk ke dalam hukum Kirchhoff 1, teman-teman. Yang artinya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu artinya nilai jumlah arus yang masuk ke dalam titik ini harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik. Jadi caranya adalah I masuk sama dengan I keluar. I
dimasukin kita hitung dulu teman-teman. Ada 4 dan 2, berarti 2 4 sama dengan yang keluar ya, ada 3 tambah 2 tambah 4, hasilnya adalah 9 ampere. Yang ditanyakan adalah 4, berarti 9A dikurang 2A, berarti 4 bernilai 7 ampere. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Soalnya ada gambar yang menunjukkan soal seperti ini. Yang ditanya adalah kuat arus pada masing-masing tegangan. Jadi soal ini termasuk hukum Kirchhoff 2 yang mana pada gambar ini menggunakan 2 load. Nah, jika teman-teman melakukan soal seperti ini, teman-teman harus mengarahkan arusnya itu tidak saling bertemu teman-teman. Jadi yang ini ke arah kiri, yang ini ke arah kanan, dan ini ke arah bawah. Jadi tidak ada yang bertemu teman-teman. Nah, setelah ini untuk memecahkan soal ini menggunakan rumus, yaitu I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Oke kan? IAB. Terus IAB kita lihat dulu teman-teman. Yang pertama sini. Arus yang pertama melewati tegangan yang panjang terlebih dahulu. Jika teman-teman menggunakan rumus ini, itu artinya berlawanan teman-teman. Jika yang sebelumnya teman-teman tahu kalau melewati tanda yang lebih panjang itu positif, tapi kalau pakai rumus ini menjadi negatif. Jadi rumusnya adalah IAB dikurang IGL 1 per, untuk arus pertama ini melewati hambatan 1 dan juga hambatan 2 ditambah IAB untuk arus yang kedua. Di sini arusnya melewati garis yang lebih pendek, itu artinya IAB ditambah GGL 2 per, karena di arus ini hanya ada satu hambatan yang dilewati yaitu R5, berarti cukup dengan R5. Dan arus yang ketiga yaitu ini, yang dilewatinya itu adalah tanda yang panjang dulu teman-teman, berarti IAB dikurang GGL 3 per, karena yang dilewati oleh arus ini itu ada hambatan 3 dan 4, berarti di sini kita tulis R3 ditambah R4. Setelah itu kita masukin angkanya. V dikurang GGL 1 itu bernilai 6 per R1 tambah R2 itu adalah 4 ditambah V ditambah GGL 2 itu adalah 3 per R5 itu adalah 3 ditambah V dikurang 3 per R3 dan R4 itu jika ditambahkan menjadi 4. Nah, kita samakan dulu. 4, 3, dan 4 adalah 12. 12 dibagi 4, 3, jadi 3V min 18 ditambah 12 bagi 3, 4 dikali V 4V, 12 bagi 3, 4 dikali 3 menghasilkan 12. 12 bagi 4, 3 menjadi 3V, 12 bagi 4, 3 dikali min 3 9 sama dengan 0. Jika sudah, kita samakan teman-teman. 3V ditambah 4V ditambah 3V, 3 ditambah 4 7, 7 ditambah 3 10, berarti 10V, dan min 18 ditambah 12 itu hasilnya min 6, min 6 ditambah min 9 itu hasilnya minus 15 sama dengan 0. Nah, kenapa ini nggak dimasukin? Karena seperti teman-teman ada bentuknya seperti ini, jadi penyebutnya langsung dikalikan dengan 0, otomatis tidak perlu ditulis. Oke. Jadi 10V min 15 sama dengan 0, 10V sama dengan 15, V sama dengan 15 bagi 10, yang mana nilai V nya itu adalah 1,5 volt. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arus pada masing-masing tegangan. Oke, kita masukin yang pertama I1. Kalau I1 berarti teman-teman pakai rumus ini. I2 berarti ini
I3 dan ini. I1 yaitu IAB dikurang GGL 1 per R1 ditambah R2, yang mana nilai V-nya itu adalah 1,5 dikurang 6 per 4, hasilnya itu adalah minus 4,5 dibagi 4, hasilnya adalah minus 1,125 ampere. Untuk arus yang kedua, itu rumusnya adalah VAB ditambah GGL 2 per R5. Hasilnya adalah 1,5 ditambah 3 per 3. Hasilnya adalah 1,5 ampere. Oke. Yang terakhir ada arus ketiga, yaitu rumusnya VAB dikurang GGL 3 per R3 ditambah R4, yaitu 1,5 dikurang 3 per 4, hasilnya adalah minus 1,5 dibagi 4, hasilnya adalah minus 0,375 ampere. Nah, dari sini teman-teman didapatkan arah yang sebenarnya. Arah yang sebenarnya ini untuk I1, ini untuk I2, dan ini untuk I3. I1 hasilnya minus, berarti berlawanan dari arah yang sudah ditentukan sebelumnya. Berarti I1 arahnya sebaliknya. I2 karena hasilnya positif, berarti arah yang kita perkirakan itu benar. Jadi arah I2 tetap ke bawah dan arah I3 dan hasil I3 itu adalah minus, berarti arahnya sebaliknya, berarti arah I3 ke sebelah kiri. Dan inilah jawabannya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk kepada contoh soal yang terakhir, yaitu ada gambar. Ini merupakan hukum Kirchhoff 2, namun yang menggunakan satu loop. Kalau soal sebelumnya menggunakan 2 loop, soal ini hanya menggunakan 1 loop. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Nah, jika teman-teman mendapatkan soal ini, rumusnya itu adalah sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, sebelum ini teman-teman harus menentukan dulu arahnya mau kemana, mau berlawanan jarum jam atau searah dengan jarum jam. Aku pengen menentukan arahnya ini teman-teman. Jadi sehingga didapatkan GGL 3 dikurang GGL 2 ditambah GGL 1 ditambah I R1 ditambah R3 ditambah dengan R2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena loop yang aku yang aku gunakan itu pertama mengenai si GGL 3 terlebih dahulu. Untuk menggunakan seperti ini, jika arahnya yang kena lebih panjang duluan, itu tetap bernilai positif. Jika terkena yang lebih pendek terlebih dahulu, itu bernilai negatif. Nah, kenapa GGL 3 dulu? Karena arah yang digunakan itu mengenai GGL 3, kemudian ke GGL 2, dan kemudian baru ke GGL 1. Nah, kenapa di GGL 2 ini negatif? Karena ini arah yang aku gunakan itu bertemu dengan garis yang lebih pendek, jadi bernilai negatif. Nah, ditambah arus dikali R1 tambah R2 tambah R3 ditambah R2, sama seperti GGL, karena dari arah arusnya itu yang pertama kali itu ke R1, kemudian ke R3, baru ke R3, kemudian baru ke R2. Lalu kita masukkan saja nilainya. GGL 3 berjumlah 4, GGL 2 nilainya adalah 2, dan GGL 1 nilainya adalah 4. Ditambah I R1 berjumlah 15, R3 10, dan
2 adalah 5. Ini bisa kita jumlah 4 tambah 2 tambah 4 adalah 6, ditambah 15 tambah 10, 25 tambah 5, 30. Jadi 30 I sama dengan 0. Karena ini cari I, berarti 30 I sama dengan senang. Kenapa ini senang? Karena 6 ini dipindahkan ke sini, dipindah luas. Jadi yang tadinya positif menjadi negatif. I itu adalah 6 per 30, dan I itu hasilnya adalah minus 0,2 A. Yang artinya arah yang aku bikin ini bukan arah yang seharusnya, tapi arah yang seharusnya itu adalah ke arah kanan. Jadi arah seharusnya lu ke kanan. Seperti ini teman-teman jawabannya. Nah, itu tadi materi yang sudah gue sampaikan tentang listrik dinamis. Gimana? Mudah bukan? Nah, semoga teman-teman bisa mengambil pembelajaran dari yang sudah gue sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.